Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik. Jadi, perkuliahan kita hari ini yaitu belajar dan pembelajaran. Kalau sebelumnya, sebelum UTS itu dibawakan oleh Pak Ramdan atau Bu Nindi. Untuk setelah UTS ini dilimpahkan ke saya. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait persoalan perkuliahan ini. Jadi yang pertama, sebelum UTS kalian telah mempelajari tentang beberapa hal. Pertama tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, dalam hakikat belajar dan pembelajaran ini, adik-adik mungkin diberitahu tentang persoalan apa sih belajar itu, kemudian pandangan-pandangan para ahli psikologi maupun ahli filsafat tentang pendidikan atau belajar. Nah, belajar itu bisa didefinisikan sebagai dari tidak tahu menjadi tahu bagi aliran psikologi kognitif. Sementara dalam aliran psikologi behavior atau psikologi tingkah laku, dia menganggap bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Kemudian dari sisi aliran konstruktivisme, dia menganggap bahwa belajar itu adalah belajar harus dilaksanakan untuk mencari atau belajar harus dilaksanakan secara bermakna. Itu untuk aliran konstruktivisme. Sementara untuk aliran humanis, dia menganggap bahwa belajar adalah salah satu cara agar manusia bisa memanusiakan manusia. Artinya proses memanusiakan manusia. Sementara aliran esensial itu menganggap bahwa belajar itu adalah bagaimana cara mempertahankan karakteristik atau budaya pada orang-orang yang ada sebelum siswa itu. Sementara aliran eksistensi atau eksistensialisme menganggap bahwa belajar adalah proses mencari tahu jati diri. Nah, dari konsep-konsep belajar tersebut, mungkin adik-adik sudah membahas pada pertemuan sebelum TS. Ada satu konsep lagi yang namanya adalah belajar dari sisi fitrah, bahwa manusia itu fitrahnya memang adalah untuk belajar. Tujuannya tidak lain hanya adalah untuk mencapai hakikat mutlak atau kebenaran mutlak melalui kebenaran-kebenaran relatif. Baik. Selain itu ada yang telah kalian pelajari, ada prinsip-prinsip belajar. Saya pikir prinsip-prinsip belajar yang paling fundamental itu adalah prinsip diferensiasi atau prinsip perbedaan, bahwa masing-masing individu itu berbeda. Itu prinsip utama dalam belajar. Karena perbedaan itulah makanya ada prinsip-prinsipnya menjadi ada pembedaan dalam hal psikologinya, kemudian lingkungan sosialnya, kemudian motivasinya dan sebagainya. Kemudian yang telah kalian pelajari adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Saya pikir ini hanya ada dua. Pertama faktor internal, kemudian faktor eksternal. Kalau faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam diri pembelajar sendiri, sementara faktor eksternal itu berasal dari luar si pembelajar. Faktor internal seperti motivasi, kemudian minat, kemudian kesukaan dan sebagainya yang dianggap sesuatu itu berasal dari dalam diri pembelajar sendiri. Sementara faktor eksternal ini ada beberapa macam. Pertama tentang faktor sosial, faktor lingkungan, kemudian faktor sarana dan prasarana termasuk keadaan sekolah dan sebagainya, faktor materi pembelajaran dan sebagainya. Oke, baik. Untuk bagian saya di setelah perkuliahan setelah selesai UTS ini, saya ingin memberikan materi. Saya ingin membagi dalam 6 kelompok, ya. Jadi saya ingin membagi kalian menjadi 6 kelompok. Jadi ada 6 materi yang akan diselesaikan oleh kalian secara berkelompok. Yang pertama adalah hakikat dan konsep pembelajaran. Nah, karena sebelum UTS kalian telah membahas tentang belajar, maka setelah UTS kita lebih condong ke pembelajarannya. Perlu adik-adik ketahui bahwa pembelajaran adalah adanya proses interaksi antara si pembelajar dengan orang yang mengajari atau guru dengan peserta didik dalam hal pendidikan formal. Baik, untuk pertama kalian akan membahas hakikat dan konsep pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua, kalian akan membahas komponen-komponen pembelajaran. Ini komponennya ada tujuan, ada isi, kemudian ada strategi.
kemudian ada media, guru dan siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini kalian akan membahas masalah model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk yang keempat, setelah kita mengetahui keseluruhan ini tentang hakikat dan konsep pembelajaran, kemudian komponen-komponen pembelajaran, model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Setelah itu, untuk kelompok selanjutnya akan membahas masalah secara kontekstual, tekstual dan kontekstual tentang bagaimana sih pembelajaran matematika dan IPA di sekolah dasar. Kemudian setelah itu kita akan membahas bagaimana pembelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan di SD. Yang terakhir adalah pembelajaran bahasa dan seni. Jadi kalau sebelumnya 1, 2, 3 itu membahas masalah secara teoritis tentang pembelajaran, maka di kelompok 4, 5, dan 6 ini lebih ke sisi teknisnya. Kira-kira di pembelajaran matematika itu model pembelajaran apa yang bagusnya digunakan atau bagaimana sih proses pembelajaran matematika dan IPA di SD itu terkait dengan baik metode, model, strategi atau pendekatan yang digunakan. Begitu pula dengan yang kelompok 5, pembelajaran IPS dan pendidikan kewarganegaraan. Kira-kira konsep pembelajaran IPS yang seperti apa yang tepat untuk digunakan di sekolah dasar, begitupun dengan kewarganegaraan. Dan yang terakhir ada pembelajaran bahasa dan seni. Aturannya, jadi silakan untuk ketua lokalnya itu silakan membuat kelompok, 6 kelompok. Materinya yang 6 tadi itu. Kemudian saya akan berikan waktu sebanyak 2 minggu, ya. Jadi saya akan berikan waktu sebanyak 2 minggu. Jadi minggu depan mungkin tidak ada perkuliahan, 2 minggu. Kemudian untuk membuat makalah. Jadi nanti tugasnya akan dikumpul secara bersamaan, ya, atau secara apa namanya, bersamaan di tanggal 11 Mei, ya. Perkuliahan kita 11 Mei, berarti sebelumnya, 1 hari sebelum, berarti mungkin akhir pengumpulan tugasnya itu tanggal 10 Mei. Oke, materi yang wajib itu adalah makalah, itu wajib. Kemudian bisa dikatakan fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah adalah dalam satu kelompok boleh 1 orang aja yang mengerjakan, karena mengingat kondisi COVID ini mungkin ada teman-teman yang lain yang ada di daerah pedalaman itu tidak memberi tidak maksimal memberikan kontribusi, tetapi tetap saya akan menilai secara kelompok. Kemudian PPT ini silakan pilih, boleh dua-duanya atau pilih salah satu aja yang menurut kalian mudah. Tapi ini sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad artinya sunnah yang dianjurkan. Nah, jadi terserah mau buat PPT-nya atau videonya, tapi lebih bagus lagi kalau ada videonya, itu akan menjadi nilai plus untuk kalian. Jadi dikumpul terakhir tanggal 10 Mei, ya. Saya pikir cukup untuk hari ini tentang terkait arahan-arahan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya pikir adik-adik bertanggung jawab persoalan masalah tugas kelompok yang diberikan, ya. Oke, saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.